Ya jadi ini tuh kan masih sangat ramai diperbincangkan ya, sangat banyak sekali yang membicarakan tentang LKS ini karena masih hangat banget kan, masih hangat banget. Nah, jadi awalnya tuh gimana sih Kak Bintang kok bisa sampai? Kalau saya itu dulunya kan di jurusan manajemen perkantoran itu ada kayak semacam persiapan untuk Yang paling ditonjolkan itu kalau mengikuti lomba tersebut. Hai, halo Sobat Turenwan Podcast. Kembali lagi di Turenwan Podcast. Suara kita, karya bersama. Oke guys, di episode kali ini kita kedatangan dengan tamu-tamu yang begitu cantik dan ganteng dari jurusan TKJ dan juga manajemen perkantoran. Ini ada Kak Indi Marta dan ini dari Kak Bintang. Ya, betul sekali. Oh iya, kita kayaknya lupa memperkenalkan diri deh. Oh iya, kita lupa. Iya, bersama saya Wirawan yang akan menemani kalian pada podcast hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama. Hai, aku Talita Maharani. Dan seperti yang kita tahu, kalau Kak Bintang dan juga Kak Indi ini adalah salah seorang dari siswa SMK Negeri 1 Turen yang berhasil memenangkan perlombaan LKS Dikmen tingkat Kabupaten Malang ya teman-teman. Mari kita lihat. Nah, ini adalah gambar dari peraih juara LKS Dikmen tingkat Kabupaten Malang 2025 dari bidang lomba bilingual sekretari dan juga bidang lomba IT Network Administration. Sistem selamat kepada Kak Indi dan Kak Bintang atas prestasinya sebagai juara 3 di bidang lombanya masing-masing. Terima kasih. Iya, ngomong-ngomong bagaimana nih Kak kabarnya hari ini dari Kak Bintang dulu? Alhamdulillah sehat sih. Oh, waktu perjalanan ke sekolah ini macet atau ada rintangan atau aman aja Kak? Kena hujan dikit sih. Oh, hujan ya. Kalau Kak Indi sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Perjalanan dari sini ke sekolah, dari rumah ke sekolah, alhamdulillah baik juga. Ya. Alhamdulillah ya kalau begitu. Ya jadi ini tuh kan masih sangat ramai diperbincangkan ya, sangat banyak sekali yang membicarakan tentang LKS ini karena masih hangat banget kan, masih hangat banget. Nah, jadi awalnya tuh gimana sih Kak Bintang kok bisa sampai ikut lomba LKS kayak gini tuh? Kalau saya sebenarnya itu mulainya dari mikrotik dulu ya, yang dua orang saya sama Mas Fauzi. Oh Nah, iya. sebenarnya dari situ dulu, terus baru seleksi lagi, terus alhamdulillah kepilih maju ke LKS. Keren sekali ya Kak Bintang. Bagaimana kalau Kak Indi? Kalau saya itu dulunya kan di jurusan manajemen perkantoran itu ada kayak semacam persiapan untuk yang nanti menjadi kandidat untuk perlombaan LKS ini. Ya. Nah, dari kelas 10 itu sebenarnya saya udah kayak mau target gitu loh. Oh iya. Iya. Jadi kepingin nyoba gitu buat pengalaman juga. Terus alhamdulillah pas kelas 11 ini di jurusan kami itu ada semacam pemilihan gitu. Jadi semacam diseleksi juga. Oh, berarti ini diseleksi ya. Berarti Ya. ada berapa kandidat dan ya alhamdulillah Kak Indi yang terpilih. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi ternyata itu untuk menjadi seorang peserta dalam lomba LKS itu tidak hanya mengajukan diri tapi banyak proses seleksinya ya, Iya, betul. ke antar sesama teman dari jurusan masing-masing seperti itu. Apakah sebelumnya dari Kak Bintang dan Kak Indi pernah mengikuti lomba seperti LKS atau yang lain? Kalau saya sih ya yang mikrotik itu. Kalau yang untuk di TKJ seperti itu ya cuma itu saja sih. Kalau saya. Kalau saya itu tahun lalu ya, ini ikut voice over yang broadcast talk national competition di UB Radio yang diadakan sama UB TV. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Iya, terus sama apa lagi ya? Udah itu aja kayaknya.
Iya. Jadi awalnya itu benar-benar emang proses seleksinya itu terus dinilai bagus, jadinya kakak-kakak ini dikirim ke sana itu benar-benar sudah persiapan yang matang atau kayak maaf ya kak, kayak nekat aja gitu. Ya yang pastinya ya mateng ya, dari pembimbing juga kan ya, yang paling bagus di TKJ itu gurunya apa, dari Pak Dani itu ya memang berkecimpung di LKS, jadi ya sangat bagus. Terus dari latihan juga ya enggak yang modal nekat ya, persiapan juga mantap. Oke, apakah dari kalian berdua ada tantangan yang begitu sulit saat mengikuti seleksi atau mengikuti perlombaan LKS tersebut? Kalau tantangannya itu pasti ada ya, dari banyak segi juga, kayak melawan rasa malas itu kan harus konsisten banget ya, supaya daun gak jatuh gitu ya. Terus habis itu apalagi ya, kalau sejauh ini saya sih nggak terlalu yang berat banget tantangannya, karena banyak pihak yang mendukung juga, dari pihak ibu bapak guru, teman-teman itu juga sangat suportif, jadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Kak Bintang sendiri? Kalau saya untuk tantangan mungkin dari ya tadi ya malas tadi, terus kayak ya di sesi latihan itu mungkin pas saya lagi capek terus melawan kesalahan lah ya, diberitahu ya itu ya jadi capek lah seperti itu, enggak yang sampai gimana sih. Pernah merasa tertekan sebelumnya? Kalau sebelumnya pernah sih, pas H-1 itu saya sakit ya, sakit panas itu ya, pressure tapi ya jangan. Nah, jadi teman-teman, sesuai yang disampaikan sama Kak Bintang dan Kak Indi tadi itu, untuk menjadi juara itu bukanlah proses yang mudah ya. Perlu banyak belajar, dan juga yang terpenting itu adalah melawan rasa malas. Selain itu juga harus banyak latihan, bahkan dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, seperti Kak Bintang tadi sempat sakit juga pas hari min-1-nya, tapi alhamdulillah tetap bisa mengikuti dengan baik. Oh iya, jadi kan dalam bidang lomba itu biasanya kayak ada sesuatu yang memang menonjol ya Kak dari lomba tersebut. Contohnya kalau misalnya di bidang lomba bilingual secretary itu, skill apanya sih yang paling ditonjolkan itu kalau mengikuti lomba tersebut? Ya, jadi kalau di bilingual secretary itu untuk pesertanya sendiri dituntut untuk bisa berbahasa Inggris ya. Itu sama beberapa kompetensi yang ada di manajemen perkantoran kayak korespondensi, terus pengelolaan dokumen, terus sama excellent service, banyak lagi. Tapi yang ditekankan itu komunikasinya dalam berbahasa Inggris, jadi kemampuan untuk presentasi itu jadi poin plus untuk di perlombaan bilingual secretary LKS itu. Iya. Kalau di bidang Olimpiade jaringan mikrotik itu apa Kak yang ditekankan skillnya? Kalau di mikrotik sih lebih ke logikanya ya, kan di situ kita melakukan jaringan, mengonfigurasi jaringan. Di sini kan mikrotik bukan cuma ya PV atau ya cuma jaringan biasa, enggak ya, kan di sini mikrotik itu sudah router, sudah jadi firewallnya, sudah jadi ya buat routing. Jadi kalau untuk mikrotik itu ya logikanya. Oke, sebelumnya nih ada kebiasaan atau habit selama persiapan perlombaan ini yang sangat berpengaruh pada hasil akhir? Kalau habit sih banyak-banyak berdoa sih. Terus ya, komunikasi juga sama pembimbing itu penting ya. Kalau Kak Indi atau ada apa habit yang selain berdoa, habit yang lain gitu? Habitnya apa ya? Time managementnya sih, karena semenjak LKS itu kita kayak harus mampu
manage waktu. Jadi harus bisa membagi waktu di rumah, waktu pas persiapan lomba itu juga. Karena kan selama 2 bulan itu kita dikasih dispensasi Iya, untuk tidak ikut masuk ke kelas. Jadi itu poin plus juga. Jadinya time manajemennya bisa lancar. Dan sampai sekarang juga lebih bisa mengatur waktu juga. Oke, yang disampaikan oleh Kak Indi adalah dispensasi ya. Jadi sama dispensasi itu apakah Kak Indi atau Kak Bintang itu merasa tertinggal pelajaran atau gimana? Kalau tertinggal ya pasti tertinggal ya, tapi ya di sini guru-gurunya enak, jadi untuk mengikuti tidak susah itu. Jadi Iya, tinggal ngejar pelajarannya aja. Kalau ngerjain tugasnya itu kan bisa kayak dicicil gitu. Oh, bisa dicicil Iya. ya. Oke. Sibuk banget ya ternyata ya menjadi peserta LKS itu ya tau. Iya, sibuk banget, tidak Iya. punya kamu. Jadi persiapannya harus begitu matang buat tampil yang menjadi terbaik. Iya. Betul. Waktu persiapannya juga lama sampai harus sedikit berkorban meninggalkan pelajaran ya Betul. untuk pelatihan. Waktu pas lombanya itu vibes-nya itu kayak gimana tuh Kak? Vibes-nya rasanya deg-degan atau mungkin wah Deg-degan campur banget sih. Campur banget karena kan di satu sisi kita dikasih harapan yang besar banget dari pihak sekolah kan. Ya deg-degan, semangat juga, kayak gimana ya? Itu sih aku. Ya. Kalau Kak Bintang itu mungkin lebih percaya diri atau sama deg-degan juga Kak? percaya diri sih, tetap percaya diri, tapi ya adalah rasa kan di situ juga musuh-musuhnya itu ya juga sudah berpengalaman, Iya, iya. sudah pernah ikut LKS juga. Oke, apa yang ingin kalian sampaikan kepada adik kelas yang ragu untuk ikut LKS karena takut gagal atau Kalau takut gagal jangan takut gagal ya, karena gagal adalah sukses yang tertunda. Keren banget juga kata-katanya Kak. Ya. Kalau dari saya, selagi belum dicoba jangan pernah takut untuk mencoba karena kita tidak akan tahu hasilnya kalau belum mencoba. betul sekali ya Kak. Oke, dari kalian berdua apa impian yang terbesar kalian untuk setelah ini? Apakah ada rencana untuk mengembangkan skill kalian berdua ini untuk lebih jauh? Untuk mengembangkan skill ya pasti ya itu ya. Sekarang sih masih mau fokus PKL dulu. Iya, sama. Ya, sama ya insya Allah mau rencana kuliah. Keren, kalau boleh tahu gimana? Kalau ndak UB ya UM. Oke, kalau Kak Indi? Iya, sama mau rencana kuliah juga. Di UM juga atau Kak ke Jogja sih? Keren Iya. sekali ke Jogja. Iya. Oke. Kami selalu mendukung Kak dan semoga berhasil atas Ya. segalanya yang dicita-citakan, mau juga tempat kuliah gimana semoga diterima. Amin. Iya. Kita Jadi semua selalu mendoakan kalian berdua. ya pasti itu. Terus sebagai adik-adik kelas sudah wajib untuk mendoakan. Ya. Oke Kak, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti podcast ini di episode ini. Sangat terima kasih pada kalian berdua. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton Tureman Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys. See you guys. Aduh.